Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar guru-guru hebat? Nah, perkenalkan nama saya Aisyah. Saya mengajar di SDN Siar, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan. Kali ini saya akan melakukan aksi nyata tentang pembelajaran yang sudah saya lakukan yang bertopikkan Merdeka Belajar. Pada topik ini, kita diharapkan untuk memahami gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Sedangkan yang ketiga, penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Pada topik ini, kita diharapkan pada 5 modul. Yang pertama yaitu mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Yang kedua, mendidik dan mengajar. Modul yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Modul keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Modul yang kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Pada modul pertama yaitu mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Nah, kita diminta untuk memahami dan menghayati diri kita sebagai manusia yang merdeka untuk terus belajar. Yang kedua yaitu menyelaraskan peran guru yang relevan dengan konteks murid dan zaman. Yang ketiga, bertutur kata lembut, mendengarkan pendapat, dan memotivasi siswa untuk gemar dan senang belajar. Pada modul kedua, ada 3 poin yang harus kita pelajari, yaitu pertama, mendidik menyeluruh, di mana menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu adalah sebagai tuntunan, yaitu tuntunan dalam tumbuhnya murid, seperti halnya seorang petani yang menuntun tumbuhnya padi, mengusahakan kondisi yang terbaik agar padi dapat tumbuh sesuai kodratnya. Begitu juga dengan guru. Guru dapat mendidik keterampilan berpikir murid dan mengembangkan kecerdasan batin agar murid dapat melancarkan kehidupannya. Poin yang kedua yaitu pendidikan selama 1 abad, di mana di sini Ki Hajar Dewantara telah memperkenalkan sistem Among, di mana yang dikenal dengan Ingarso Sang Tulodo, Ingmatyo Mangunkarso, Putwuri Handayani. Untuk poin ketiga yaitu menjadi manusia secara utuh, di mana sebagai pendidik membantu murid agar tercapai keseimbangan dalam menjalani kehidupan. Modul yang ketiga yaitu mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Nah, di sini ada 2 poin yang harus kita pelajari, yaitu kodrat murid dan asas trikon. Untuk kodrat murid di sini ada 3 poin yang harus kita pelajari. Yang pertama yaitu kodrat keadaan, yang kedua kodrat alam, yang ketiga kodrat zaman. Nah, di mana kodrat keadaan ini sudah terdiri dari kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam yaitu mengaitkan peserta didik dengan alam lingkungan mereka berada. Contohnya, di Desa Siar, di sini terkenal dengan sistem anyam seperti membuat wadah dari bambu. Nah, membuat tempat tisu dari bambu. Nah, di sini siswa diasah keterampilannya sesuai dengan ciri khas yang ada di SDN Siar, yang ada di Desa Siar. Yang kedua yaitu kodrat zaman. Kodrat zaman di sini yaitu menyesuaikan dengan zaman yang dialami oleh siswa, di mana pembelajaran yang dulu saya alami pastinya berbeda dengan pembelajaran pada anak di masa yang sekarang. Yang kedua yaitu asas trikon. Di sini terdiri dari kontinu, konvergen, dan konsentris. Kontinu yaitu menumbuhkan anak menjadi pembelajar yang self-regulated
regulatory learning, sehingga anak-anak atau peserta didik menjadi pembelajar sepanjang hayat. Yang kedua yaitu konvergen. Konvergen yaitu menerima kebudayaan lain yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Yang ketiga yaitu konsentris. Si konsentris ini kita bersikap terbuka terhadap budaya lain, tetapi kita harus kritis dan selektif terhadap pengaruh kebudayaan di sekitar. Pada modul keempat yaitu mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Budi pekerti di sini yaitu di mana guru seharusnya dapat memahami kemampuan kodrat anak atau murid sebagai individu yang sadar, mampu memikirkan, memahami, merasakan, berempati, berkehendak, dan bertindak. Yang kedua yaitu teori konvergensi dan pengaruh pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, kodrat manusia sebagai suatu kertas yang sudah terisi dengan tulisan-tulisan yang samar dan belum jelas arti dan maksudnya. Jadi peran guru di sini adalah membuat tulisan-tulisan yang samar dan belum jelas tersebut sehingga menjadi jelas apa maksud dari tulisan-tulisan yang samar tersebut. Pada modul 5 yaitu pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Mengantarkan murid selamat dan bahagia, yaitu kita harus memerdekakan murid dalam belajar. Yang kedua, melakukan sistem among pada anak, serta menerapkan pembelajaran yang berpusat pada murid dan menyesuaikan dengan apa yang diinginkan oleh murid tersebut. Yang kedua yaitu menciptakan lingkungan pembelajaran terbaik untuk murid. Nah, di sini dikenal dengan trisenta pendidikan, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Keluarga itu adalah pendidikan yang utama bagi peserta didik karena keluarga lebih dekat dengan peserta didik. Nah, ini adalah bahan refleksi kita. Sudahkah kita melakukan pembelajaran yang berpusat pada murid? Mari guru-guru hebat, kita bersama-sama belajar untuk memberikan pembelajaran yang berpusat kepada murid. Nah, sekian dari saya. Semoga video singkat ini bisa bermanfaat. Saya minta masukan dan kritikannya ya. Bisa ibu bapak guru tuliskan di kolom komentar. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.